Hai, selamat pagi. Welcome to my YouTube channel. Hari ini saya Nurlima berkesempatan baik ketemu ngobrol sharing dengan kebetulan Pak Hengki Suryawan sebagai BM Monex. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol dikit Pak Hengki tentang kayak online trading lah, peluangnya seperti apa. Namun hari ini karena beliau ini adalah sebagai BM, otomatis yang pertama kali saya tanyakan adalah apa keunggulan Monex itu dibandingkan pialang lain? Boleh dijelaskan Pak Hengki? Langsung nih? Langsung Pak. Oke. Jadi gini, ini ya guys ya. Kalau yang dijual hanya forex ya kan, semua orang juga jualannya forex nih. Atau peluangnya kan sama aja nih kan, mau di perusahaan A, perusahaan B, sama-sama kan, risikonya sama, peluangnya sama. Tapi kita kembali ke rules bisnis ini kan pasti kita mau melakukan usaha pekerjaan ini kan pasti yang harus dihitung adalah cost operasional kan. Betul. Oke. Berapa sih biayanya untuk mencapai profit tertentu kan gitu kan. Nah, tentunya yang selalu dihindari adalah biaya yang besar kan. Betul. Untuk mendapatkan profit 1 juta dengan biaya 800.000 atau mendapatkan profit 1 juta dengan biaya yang 200.000, pasti orang condong kayak murah kan. Nah, kira-kira kayak gitulah. Jadi orang yang melakukan bisnis trading kalau di Monex itu biayanya relatif Lebih kecil. Jauh lebih kecil gitu. Dari biaya yang timbul di trading tentunya pasti cas komisi ya kan. Ya, fee. Monex dengan broker-broker lain itu terdapat gap yang cukup lumayan jauh lah kan itu. Itu dari sisi cost operasional dulu kan. Terus kemudian fitur-fitur yang kami hadirkan untuk alat bantu klien-klien kita untuk memutuskan mengambil posisi apa ini, kita termasuk yang paling lengkap juga ya kan. Kita punya toolsnya. Jadi kalau mau baca-baca berita atau mau tahu isu-isu apa, nggak harus keluar lagi dari Monexnya terus cari-cari di tempat lain. Jadi setiap klien yang bergabung di Monex, tradingnya di Monex itu dapat klien area ya kan, satu kabinet sendiri yang mana di sana cukup lengkap. Jadi mau lihat berita ada, analisa teknikal ada, rekomendasinya apa, seperti itu. Itu dua. Yang ketiga, kita kekuatan server kita. Karena ini online ya, dan itu sangat mendukung banget. Faktor utama itu server ya. Sangat. Jadi kecepatan eksekusi ketika mengambil harga itu kita confident, kita juga unggul dibandingkan dibandingkan teman-teman di perusahaan lain. Jadi kalau market lagi bergeraknya pelan, mungkin sama aja nih. Tapi kalau marketnya lagi hektik, lagi fluktuasi, orang mau ambil harga nggak dapat, itu cukup buat kesel biasanya, mengesalkan itu. Nah kalau di Monex kita no request, jadi klik pasti dapat harga. Itu ketiga. Keempat tentunya karena ada Pak Hengki gitu. Iya betul. Nah itu keempat. Dan kelima ada kita punya tim yang support sekali lah ya. Oh gitu, berarti saya ambil rangkumannya ya, dari kalau keunggulan Monex itu selain komisi paling rendah, spread, juga dilengkapi dengan tools atau memang alat bantu yang memang membuat nasabah itu lebih mandiri dan dia mendapatkan informasi yang lebih akurat. Karena kita ada salah satunya selain mobile apps, ada juga memang edukasi dari Monex yang memberikan di klien area itu ada Monex News dan segala macam. Itu pertama juga edukasi kan, bahwa dari sekian banyak perusahaan saya masih melihat belum semuanya fokus untuk memberikan edukasi kepada klien ataupun calon klien. Betul. Dan itu baru saya dapat testimoni itu Pak Hengki, klien yang kemarin baru masuk. Ini dia sedang transaksi, waktu saya ketemu itu dia di perusahaan lain, tapi dia memang tidak ada edukasi dan tidak ada latus. Jadi dia hanya bermain di range. Nah, ketika saya kenalkan dengan Monex dan dia tertarik, dia langsung pindah dari sana, ditarik ke sini. Dan itu tanpa saya minta testimoni, dia ngerasain
Wih gila, cas komisinya cuma $1, di sana lo 35. Ya. Spreadnya kemarin hari Kamis itu di sana sampai $11, 1.100 kalau Kan ini. di Gold ya? Di Gold. Dikit dia sampai lihat, hah di Monex cuma 70. Oh iya, 60, akhirnya 60, 70. ya 60 70 paling kecil sih 30 gitu. Tapi langsung hari itu Jumat itu langsung dia clear posisi, padahal waktu itu dia masih floating. Langsung diambil, langsung dipindah kemarin semua. Ya Itu- karena pasti kalau transaksinya 1 bulan sekali mungkin nggak ngaruh ya. Tapi 1 bulan 100 kali transaksi, hitung sendiri aja kan selisihnya kan. Betul. Dan itu dia hanya ngerasain dari segi komisi, Ya. spread dan edukasi. Itu yang dia bilang, kenapa aku nggak kenal Monex dari dulu gitu. Itu ya guys, keunggulan Monex bukan kita karena memang itu faktanya, bukan karena kita kerja di sini, dan bisa Anda bandingkan sendiri nanti gitu. Oke, next question Pak Hengki. Ya. Pandangan Pak Hengki secara pribadi tentang trading online ini gimana sih? Oke. Jadi saya memulai bekerja di bisnis trading ini kan belasan tahun yang lalu ya. Jadi itu tahun 2003. 17 tahun ya sampai sekarang ya. Ya hampir 17 tahun sudah. Jadi perkembangannya dari zaman dulu sampai sekarang juga signifikan. Ya, betul. Dulu memang trading tapi belum online ya gitu kan. Ya. Online-nya masih mengandalkan operator di situ namanya dealing. Nah, seiring berjalannya waktu, teknologi ini kan membantu sekali kan. Nah, jadi dengan seperti itu, jadi klien juga lebih dimudahkan. Ya, betul. Ditambah sekarang memang era digital 4.0 kan. Nah, ketika mayoritas bisnis terganggu dengan adanya online, terdistrap ya kan. Ya memang kita sudah lebih ready. Ya, Memang bisnis kita kan adalah bisnis online gitu kan. Basicnya adalah bertransaksi di pasar keuangan secara online kan. Jadi tentunya yang membedakan online atau tidak online ini kan di lebih sederhana ya, tidak membutuhkan tempat yang besar, nggak butuh tempat malah kan, lebih efisien. lebih efisien ya. Jadi memang kita lebih ready kan. Ya, betul. Perkembangannya saya bilang fantastis gitu. Malah saya ini kaget ini guys. Waktu ya kita awal-awal awal corona sempat grafik. Saya kira ini grafiknya bukan cuma di Monex tapi di secara global gitu kan, itu sempat agak turun, tapi itu ternyata cuma sebentar, nggak sampai 1 bulan. Bulan-bulan berikutnya malah signifikan naik gitu. Tembus rekor tertinggi itu di bulan akhir Mei. Jadi Di puncaknya corona lah ya. ya akumulasi transaksi volume itu di bursa meningkat hampir 200%. Jadi saya kira pasti karena jumlahnya sampai tambah banyak kan. Ya. Kelihatannya banyak orang bingung nih kan mau ngapain kan situasi corona kayak gini. Ya, betul. Orang Karena bingung. nggak bebas juga kita melakukan bisnis yang maksudnya dalam arti bisnis yang real gitu. Jadi kita keterbatasan waktu, tempat, memang kita nggak bisa. Otomatis kan orang online. Ya ditambah lagi kita 90% bisnis itu terganggu dengan pandemi ini kan. Ya. Ada 10% yang nggak terganggu, termasuk yang di alat-alat kesehatan ya kan, Sembako. farmasi, sembako, dan salah satunya kita ini termasuk yang 10%-nya gitu. Perkembangannya bagus, saya kira kedepannya juga akan makin bagus. Oke, itu ya. Terus kalau menurut Bapak, ini kan tidak semua yang nonton ini pemula. Ada yang pemula dan memang ada yang sudah trading atau memang udah expert. Kalau menurut Pak Hengki sebagai orang yang sudah lama bergerak di bidang ini, kurang lebih 17 tahun, paling gampang itu pakai indikator apa dan apa yang menurut Bapak itu indikator yang dipakai akurat dan gampang gitu? Jadi gini, kalau indikator itu kan cocok-cocokan nih. Ya, setiap orang beda kan. Iya, misalkan saya dulu senangnya ngotak-atiknya stokastik gitu kan. Ya, betul. Terus lalu kemudian Nurlima sukanya moving average. Ya, tentunya kalau saya akan lebih expert dibandingkan Nurlima di stokastik. Ya, Dan sebaliknya
Nurima lebih expert di moving average dibandingkan saya kan gitu kan. Kalau itu sih sebenarnya pilihan lah. pilihan, Ya. semua sih bagus, yang penting kita bisa pakainya. Yang jadi masalah adalah saya coba stokastik, belum saya ketemu cara membaca dengan benar. Saya udah pindah nih, coba stokastik jelek, saya pindah. Ternyata saya pindah nggak ketemu lagi feel-nya nih. Ya. Saya pindah lagi, jadi kita nggak pernah dapat Satu formula lah ya. ya, kita nggak pernah dapat evaluasi itu yang akurat gitu kan. Apa sih kelemahan di satu indikator ini dibandingkan indikator lain? Tentunya semua pasti ada kelebihan dan kekurangan. Tergantung dipakai dalam momen market seperti apa. Itu Trennya apa, timingnya gitu ya. ya, ya. Tapi sebenarnya chart itu kebanyakan kan orang pakai candlestick kan. Ya, banyak kan. Candlestick itu apa sih kan gitu kan? Candlestick itu kan lukisan. Kalau harga naik dilukisnya begini sama stokastiknya kan. Apa namanya, oleh candlesticknya. Harga turun dilukis begini oleh candlesticknya. Candlestick itu adalah indikator yang paling terbaik dari semua indikator. Candlestick itu adalah indikator gambaran kita tahu dari mana market lagi turun. Dari candlestick. Ya. Di level berapa kita mau entry, ya kan? Terdapat low di titik tertentu itu pada hari atau tanggal berapa, kita nggak perlu buka buku kan, kita bisa lihat di candlestick, itulah indikator terbaik. Karena gitu. di dalam indikator itu juga ya Pak Hengki sudah ada open, high, low, close, Ya. volume, trennya gitu ya. Ya, kalau menurut saya artinya semua indikator bagus. Kalau saya sendiri saya sukanya pakai stokastik ya kan dengan MA, tapi itu alat tambahan ya gitu. Saya lebih suka membacanya secara candle aja gitu kan. Oke, berarti saya ambil kesimpulan setiap orang bisa punya style sendiri dalam transaksi, otomatis indikator yang dipakai pun berbeda. Ya, Jadi banyak. gitu. Jadi kalau dari Pak Hengki itu kesimpulan yang saya ambil lebih senang dengan candlestick yang memang itu sudah ada langsung juga di meta kan, jadi candlestick ini sudah ini dan itu lebih gampang dan akurasi. Tapi kalau bagi Anda yang mau belajar tentang indikator apapun boleh ke Monex, free edukasinya gitu. Itu sampai di situ. Terus ini terakhir pertanyaan saya Pak Hengki. Pak Hengki kan sebagai BM ataupun sebagai anggaplah trader gitu. Nah, memang trader ya. Jadi gini, saya adalah trader yang menjadi BM gitu. Oh iya. Bukan BM yang jadi trader gitu. Jadi memang basic saya itu adalah trader gitu. Ya. Nah, saran Pak Hengki nih bagi nasabah yang pemula yang mungkin di luaran sana, apalagi dengan pandemi sekarang bingung cari peluang bisnis apa. Saran Pak Hengki untuk yang pemula itu dan bagi yang sudah trading itu apa untuk memulai dalam berbisnis transaksi online ini? Yang pertama ya, kita harus masyarakat ya, siapapun yang mau terjun di trading itu pertama harus tahu basic ilmunya dulu. Iya. Itu didapat dari mana ya? Tentunya belajar kan. Dan ada demo. Belajar, cari kalau sekarang buka channel YouTube banyak banget untuk belajar. Kalau itu ternyata jauh misalnya ya kan, tempat mau belajarnya jauh kan. Tapi kalau di area Bali kita punya kantor yang memang siap menampung masyarakat yang mau tahu tentang bisnis trading. Dan sudah online soalnya. Sudah, bahkan bisa dilakukan dari online. Jadi ada ya materi basic, materi sampai dengan materi advance sampai pro juga kan. Ya. Nah itu kita berikan secara gratis. Itu satu, ilmunya dulu harus tahu. Ya. Kedua nanti screening perusahaannya di mana mau tradingnya itu kan. Ya. Ya itu juga cukup penting. Jadi tanpa mengecilkan perusahaan lain, artinya kalau bisa sih cari perusahaan yang memang under Bapepti ya kan. Jadi cari kantor pialang yang legal gitu ya. Ya, jadi maksudnya gini. Biarlah risiko cuma satu, risiko di pasar, tapi tidak ada risiko-risiko lain. Kalau di perusahaannya katakanlah pusatnya di jauh sekali gitu kan. Jadi risikonya ada dua nih. Risiko transaksi itu sendiri di market sama risiko nanti kalau brokernya misalnya takutnya kan Nggak ada, hilang gitu. Itu jadi dua poin ini cukup penting. Saya kira bisnis trading itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Nah, jadi bukan hanya harus jadi profesor dulu nih, harus enggak, siapapun bisa kan. Anda mahasiswa, Anda
dokter, Anda siapapun bisa melakukan business trading. Yang penting tetap bukan bermaksud menggurui, tapi kita mau sharing apa yang kita sudah ketahui lebih dulu. Jadi Anda lebih siap lah nanti ketika terjun gitu kan setelah edukasi. Ya, betul. Kalau bisa saya tambah, berarti untuk yang pemula itu memang wajib dulu harus belajar, tahu dasar, terus cari perusahaannya yang memang benar dari segi legal, benar dari segi edukasi dan segala macamnya. Jadi hanya meminimalis resiko. Jadi resikonya hanya kalau buy harga turun gitu. Jadi resikonya hanya itu. Jadi tidak ada resiko tambahan lain gitu. Itu berarti yang saya tangkap ya Pak. Oh ya, terakhir sekali Pak, semenjanjikan apa menurut Pak Hengki? Tadi terakhir ralat lagi. Semenjanjikan apa sih menurut Pak Hengki bisnis trading ini untuk masa depan? Maksudnya untuk next gitu. Sebisnisnya ini semenjanjikan apa? Gini, jadi optimis saya ini bukan tanpa alasan. Jadi kita sekarang bisa lihat kan, sekarang kita mau membuka suatu bisnis aja nggak gampang. Ya. Konvensional ya. Banyak sekali yang harus dihitung. Jadi modalnya berapa, terus kemudian operasional berapa dan lain-lain. Terus kemudian setelah itu berjalan, saingan juga banyak. Ya. Nggak cuman mungkin kalau kita buat restoran, yang buka restoran bukan dengan kita gitu kan, banyak banget ya. Hal-hal semacam itu akhirnya banyak sekali sekarang orang berpikir mencari solusi opsi lah lain kan gitu kan. Makanya sekarang persentase masyarakat itu yang tertarik dengan investasi itu semakin besar. Betul. Bukan hanya trading di forex atau komoditi, di saham juga sama. Ya. Artinya orang mencari apa sih gitu, hal lain yang bisa dilakukan, tapi tingkat kesulitannya beda gitu dibandingkan riuh dengan segala operasional yang ada. Akhirnya trading menjadi solusi. Gimana caranya dia bisa mengontrol keuangannya sendiri, cuman alatnya itu cuma handphone dengan koneksi internet gitu. Dan kalau di trading itu kita bisa batasin sendiri resiko atau batas stop loss. Tapi kalau kita ambil contohnya berbisnis restoran nih, untuk stop atau batas stop loss itu kita kan nggak bisa, atau batas kerugian, karena ketika kita tanam 100 juta udah otomatis itu ketanam. Tapi kalau di trading kan bisa kita pasang stop loss juga ya Pak Hengki. Ya, jadi gini, kalau di konvensional bisnis itu risikonya di belakang ya. Kita masih belum tahu. Gitu kan. Kalau di trading risikonya di depan, yaitu tergantung uang hanya sebatas uang yang kita memang prepare untuk trading aja. Jadi lebih bedanya di depan dan di belakang gitu. Itu ya kita mau resikonya, mau coba dengan resiko kecil bisa gitu kan. Kita mau profit besar bisa, dengan tapi resikonya ikut membesar gitu. Jadi betul-betul kendali di tangan kita kayak gitu. Itu bedanya. Oke, berarti itu ya guys, sekarang mau itu dari peluang, indikator ataupun semenjanjikan apa bisnis trading. Semoga ini menjadi edukasi buat kita semua, dan memang bisnis ini sangat menjanjikan. Silahkan ada yang mau belajar, datang ke Monex. Terima kasih, sampai ketemu di next video. Selamat pagi.